Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi dengan saya Zaini di Kampus Tutorial. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu mengenai skripsi, lebih tepatnya judul skripsi. Mungkin ini bagi teman-teman atau sobat yang sedang mengerjakan tugas akhir yaitu skripsi, ini adalah hal yang sangat teman-teman butuhkan ya. Kenapa? Judul skripsi ini sangat penting ya, dan menggambarkan isi penelitian ya. Kadang-kadang banyak juga mahasiswa yang bingung masalah judul ya, seperti menentukan tujuan hidup ya. Kalau teman-teman masih bingung, gak usah takut ya, kita cari solusi dari video ini. Oke, yang pertama kita akan bahas judul skripsi kualitatif ya teman-teman. Oke, yang pertama yaitu ini. Bagaimana karakteristik judul yang menarik ya? Tentunya biar skripsi atau penelitian kita menarik, kita harus menampilkan judul yang menarik. Oke, bagaimana caranya? Ya ini ya. Nah, ketika membuat judul ya, kita pastikan membuat judul yang singkat, jelas, dan menarik ya. Di sini singkat yang tentunya singkat jelas itu singkat ya. Ini contoh ya. Contoh singkat. Nah, ini singkat, jelas, tidak terlalu panjang dan menarik. Misalkan di sini ya. Ini kan menerapkan model pembelajaran learning untuk meningkatkan hasil belajar matematika lah. Di sini kan singkat ya, jelas ya, seperti itu ya. Jadi tidak ada kata-kata yang terbuang ataupun tidak penting ya. Jadi singkat, jelas, dan menarik. Tentunya untuk masalah menarik sesuai dengan mungkin metode baru atau mungkin jarang dibahas dan mungkin sedang terjadi masalah yang perlu dibahas di dalam skripsi tersebut atau dalam kehidupan gitu ya. Lalu yang kedua, mencerminkan arah penelitian ya. Jadi dari judulnya ini saja kita sudah tahu arah penelitian ini. Arah penelitian ini yaitu penggunaan model pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan hasil belajar matematika lah. Dari judul saja kita sudah jelas ya. Jadi judul yang menarik itu seperti itu. Dari judulnya kita sudah tahu arah penelitiannya. Selanjutnya, memuat kata kunci penting ya. Di sini contoh dari contoh ini kita dapat lihat bahwasanya ini ada kata kunci penting. Yang pertama penerapan tentu ya. Penerapan apa? Model pembelajaran discovery learning ya. Ini adalah kata kunci. Lalu untuk kata kunci selanjutnya, meningkatkan hasil belajar matematika. Nah, seperti itu ya. Jadi harus ada kata kunci penting ya. Karena nanti di abstrak seperti itu ya, itu pasti ada keyword. Nah, kita harus menyebutkan keywordnya. Oke, selanjutnya menggambarkan prediksi isi penelitian. Nah, di judul ini pun kita dapat memprediksi isi penelitian. Prediksinya apa? Yaitu dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning itu kemungkinan untuk meningkatkan ya, berarti upaya meningkatkan hasil belajar matematika seperti itu ya. Jadi dari judul saja sudah tahu ini menggambarkan prediksi isi penelitian ya. Pastikan teman-teman membuat judul itu memenuhi ini semua ya, singkat, jelas, menarik, mencerminkan arah penelitian, ada kata kuncinya, dan menggambarkan prediksi isi penelitian. Oke, selanjutnya bagaimana cara mencari judul skripsi ya. Tentunya untuk membuat judul kita tidak langsung tahu gitu ya, kita perlu mencarinya, mencari ide, mencari referensi. Oke, bagaimana caranya? Oke, ini adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencari judul skripsi. Oke, yang pertama yaitu temukan masalah dan tentukan judulnya ya. Jadi dari sini ya, teman-teman pastikan kalian mencari masalah dulu ya. Contohnya ya.
Langsung saya beri contoh biar teman-teman langsung paham. Misalkan, oh belajar matematika ini mungkin anak-anak mengalami masalah. Jadi saya akan mengangkat masalah ini. Lalu metode apa ya kira-kira yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalahnya? Coba model pembelajaran discovery learning seperti itu. Jadi judulnya itu berangkat dari masalah ya, bukan memilih judul dulu lalu cari masalah ya, itu ya kurang tepat lah ya. Kita cari masalahnya dulu, ibaratnya kita cari siapa yang sakit seperti itu lalu cari obatnya. Jangan cari obatnya dulu lalu cari yang sakit ya. Kalau seperti itu takutnya nanti ternyata orang yang sakit tidak ada. Jadi penelitian kita jadi lebih sulit ya. Jadi pastikan teman-teman memilih masalah dulu baru menentukan judulnya. Yang kedua, pilih judul, tema, topik, atau skripsi yang bisa Anda selesaikan tepat waktu. Oke, kalau yang seperti ini ya tentunya teman-teman ingin dianggap hebat lah ya, memiliki judul skripsi yang memiliki judul yang rumit, wah keren seperti itu ya. Tapi kadang-kadang kalau kita memilih skripsi yang rumit atau sulit untuk diselesaikan, ini bisa berefek pada waktu penyelesaian ya. Jadi waktu penyelesaian bisa lebih lama karena rumit, harus bolak-balik ke lapangan atau variabel-variabelnya sulit dicari ya, seperti itu. Jadi untuk mempertimbangkan waktu itu sangat penting ya. Jadi teman-teman pastikan memilih judul yang waktunya sesuai dengan rencana teman-teman atau yang diberikan dari kampus. Jangan sampai mencari skripsi yang sulit sehingga membutuhkan waktu yang lama. Mungkin setahun 2 tahun kita waktunya habis untuk penelitian ya. Karena skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai tepat waktu dan bisa ujian ya. Bisa selesai tapi waktu ujian sudah kelewat kan kita harus ujian tahun depan ya. Kita harus membayar untuk uang SPP ya. Oke, selanjutnya relevan dengan disiplin ilmu Anda. Ini tentu wajib ya, karena dengan ini sesuai dengan disiplin ilmu atau jurusan atau prodinya, tentu kita ahli atau paham dengan materi yang nanti diteliti, seperti itu ya. Jadi ini wajib. Nanti selain itu juga kan lucu misalkan ya GMI yang diteliti SMA atau SMP itu kan enggak sesuai ya, padahal disiplin ilmunya kan untuk anak SD gitu ya. Lalu pertimbangkan alokasi dana yang Anda punya. Dalam memilih judul skripsi, jangan lupa pertimbangkan aspek biaya juga ya. Karena yang kita ketahui bahwa menyusun skripsi itu tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Mulai dari biaya penelitian ya, lalu print, jilid, ujian skripsi ya, seperti itu. Misalkan teman-teman meneliti di tempat yang jauh ya, transportasinya lama, mungkin perlu naik kereta ataupun bis atau mungkin dia menghabiskan biaya bensin, konsumsi ya, itu tentunya akan membebani keuangan kita. Apalagi kalau kita masih meminta orang tua kan kasihan kan. Mereka sudah terbebani oleh SPP dan biaya wisuda atau biaya ujian, ditambah lagi kita biaya untuk penelitian ya. Ini kita harus bisa menghemat ya dengan cara memilih ya, alokasi dana, memilih tempat yang dekat mungkin dan mempertimbangkan alokasi dana yang kita punya. Oke, selanjutnya lakukan pengamatan lapangan. Tentunya ya kita harus mengamati lapangan yang mau kita teliti. Jangan sampai kita yang di lapangan itu yang terjadi masalahnya apa sih? Ya, kita enggak tahu. Kalau misalkan enggak tahu seperti itu, nanti itu tadi kita mencari judul lalu masalahnya ternyata enggak ada, di lapangan enggak ada, lah kita harus mengganti judul. Makanya lakukan pengamatan lapangan biar kita tahu masalah yang berkembang di lapangan ya. Selanjutnya mencari referensi judul dari skripsi yang sudah ada ya.
Jika teman-teman ingin menulis judul skripsi ya, teman-teman sebaiknya membaca skripsi senior-senior yang telah menyelesaikan kuliahnya. Anda bisa sekali jalan-jalan ke perpustakaan untuk mencari referensi mungkin di kampus lain seperti itu ya. Trans kampus itu boleh-boleh saja ya. Malah kesempatan untuk bermain ke kampus lain ya. Anda juga bisa mencari di Google ya, mencari ide topik-topik skripsi yang sebelumnya sudah ada. Ide skripsi bukan hanya dengan membuat hasil karya skripsi yang baru, akan tetapi mengembangkan penelitian skripsi yang sudah ada ya, dan merupakan pilihan logis yang bisa Anda lakukan. Karena kalau misalkan penelitian baru belum ada teorinya, belum ada skripsinya ya, kalian nanti bingung di penelitian terdahulu karena di bagian skripsi di bab itu ada penelitian terdahulu. Kalau misalkan penelitian terdahulu tidak ada, kita pasti bingung ya. Selanjutnya ikuti diskusi atau seminar ya. Dengan mengikuti diskusi dan seminar kita akan semakin tahu, tambah wawasan ya mengenai masalah yang ada di lapangan. Dengan begitu nanti kita bisa membuat judul yang sesuai dengan masalah yang berkembang di lapangan. Oke. Dan yang tak kalah penting dan harus ya ini, konsultasi dengan dosen pembimbing. Karena sebagus-bagusnya skripsi kita nanti akan diajukan ke dosen pembimbing. Kalau dosen pembimbing tidak setuju ya kita percuma ya. Kenapa kok seperti itu? Kadang-kadang ya sudut pandang kita, kemampuan kita sebagai mahasiswa itu tidak seluas dosen ya. Dosen pandangannya sudah luas ya, menurut kita bagus, oke, top lah istilahnya seperti itu. Tapi ternyata di sudut pandang dosen itu masih biasa-biasa saja atau malah menilai, "Oh ini nanti sulit, skripsinya enggak bakal selesai." Lah makanya kita perlu diskusi atau konsultasi kepada dosen pembimbing yang lebih ahli, lebih menguasai, lebih berpengalaman tentunya mengenai skripsi atau masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ya. Jadi seperti itu harus sering konsultasi ya. Nanti kita pasti kebingungan kalau tidak konsultasi. Kita udah menyiapkan banyak ternyata tidak disetujui. Makanya perlu konsultasi dan itulah fungsinya dosen pembimbing, membimbing dan mengarahkan kita. Selanjutnya, pilih beberapa judul skripsi sebagai pilihan alternatif ya. Di sini perlu teman-teman membuat pilihan ya atau ini ya alternatif ya, jadi cadangan lah ibaratnya seperti itu ya. Siapa tahu nanti ditolak maka kita punya cadangan ya. Tentunya cadangannya tidak jauh dari topik utama atau masalah utama. Misalkan di sini topik utamanya makanya kan di poin pertama tadi kita tentukan dulu masalahnya. Masalahnya adalah ini, hasil belajar matematika yang kurang ya. Masalahnya kan ini ya, masalahnya ini. Nah, kalau berangkat dari masalah nanti kita mudah untuk mengembangkannya ya. Masalahnya ini jadi pilihan pertama yaitu kita membuat model pembelajaran discovery learning. Ini adalah judul yang pertama. Ini masalah utama, ini obat pertama yang kita coba, lalu kita coba misalkan obat yang lain, misalkan metode pembelajaran talking stick itu yang kedua. Lalu yang ketiga misalkan pembelajaran media video atau media aplikasi, lalu atau strategi atau peran apalah seperti itu ya. Jadi kita bisa mengembangkan dari masalah yang ada. Jadi dari masalah ini kita cari obat-obat yang mungkin bisa menyembuhkan dan itu kita ajukan sebagai judul. Mungkin nanti pasti salah satu dari itu akan di ACC. Nah, kalau teman-teman nanti ini ya, kalau misalkan teman-teman berangkat dari modelnya itu juga nanti akan sulit karena harus mencari mata pelajaran yang cocok. Jadi lebih enak berangkat dari masalahnya lalu dikembangkan cara menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu ya. Nah, dengan punya cadangan nanti kita akan lebih mudah ketika kita konsultasi atau misalkan jaga-jaga kalau judul kita yang pertama ditolak. Oke, selanjutnya rajin membaca jurnal ya. Ini hampir sama seperti
mencari referensi judul deskripsi yang sudah ada. Jadi dengan kita rajin membaca, kita akan bertambah wawasan mengenai ini, mungkin topik-topik yang sedang trending atau topik-topik yang memang perlu diselesaikan di masyarakat atau masalah-masalah yang perlu diselesaikan di masyarakat dan menarik untuk diteliti. Oke, seperti itu ya. Yaitu bagaimana cara mencari judul yang skripsi yang menarik. Oke, selanjutnya bagaimana cara membuat judul skripsi. Oke, untuk membuat judul ya, yang pertama pastikan judulnya itu menggambarkan topik, metode, sampel, dan hasil penelitian secara garis besar ya. Jadi misalkan ini kan sudah dapat kita tahu ini adalah ini ya metodenya. Saya beri warna biru ya. Metodenya. Lalu topiknya ya hasil belajar matematika seperti ini. Hasilnya kemungkinan hasilnya seperti ini, seperti itu ya. Jadi harus menggambarkan topik, metode, sampel, dan hasil penelitian secara garis besar. Oh, sampelnya ini ya teman-teman. Kelas 5 SD Al-Azhar Indonesia seperti ini. Jadi ini harus komponen-komponen yang ada. Nanti kita bahas di bagian selanjutnya. Ini ada komponen. Selanjutnya menghindari kata-kata yang tidak penting ya. Tentunya kita jangan sampai boros, apalagi memasukkan kata-kata yang tidak penting, dan itu pasti akan memengaruhi skripsi kita ya. Lalu yang paling penting juga ikuti aturan ya, aturan disesuaikan dengan kampus. Tentunya antara kampus A dan kampus B pasti mempunyai aturan penulisan yang berbeda, walaupun tidak beda jauh, tapi ada kemungkinan berbeda, ada kemungkinan lah ya. Nah, itu kalian harus mengikuti aturan tersebut. Karena apa? Di dalam skripsi nanti saat ujian ya, itu nanti akan dinilai ya. Nah, dinilai itu ada 2, ujian ya, ujian skripsi atau sidangnya. Yang kedua yaitu adalah tata cara penulisan ya, tata cara penulisan atau penyusunan. Jadi skripsi kita secara sistematika, metodologi penulisan itu dinilai. Jadi skripsinya, oh ini tidak sesuai buku panduan ya, itu tentu nilainya jelek ya. Jadi pastikan sesuai dengan aturan kampus biar nanti, karena ada 2 nilai kan, biar nanti di bagian nilai tata cara penulisan itu bagus ya. Dan sidangnya bagus, ternyata skripsinya amburadul, tidak sesuai aturan kampus kan lucu ya. Jadi pastikan teman-teman sesuaikan dengan aturan kampus. Selanjutnya bagaimana struktur judul skripsi ya. Untuk struktur ini ya, ini kurang lebih seperti ini ya. Ini berdasarkan kualitatif dan jenis penelitian kualitatif ya. Oke. Yang pertama yaitu adalah kata kerja ya. Nanti ini menyesuaikan ya teman-teman, bukan patokan, tetapi biar teman-teman mudah ketika nanti membuat judul skripsi. Yang pertama-tama adalah kata kerja ya. Jadi di sini saya menyebutnya kata kerja, seperti di sini penerapan ya. Penerapan, lalu apa saja selain kata kerjanya? Penerapan, implementasi, peningkatan, peran, upaya, seperti itu ya. Jadi di bagian awal di sini kita buat ini ya, kata kerja seperti ini. Penerapan ya. Penerapan seperti itu. Setelah penerapan kita bisa memasukkan susunan berupa obat ya, obat kita sebutnya obat ya, atau untuk menyelesaikan masalah nanti yang diteliti berupa metode ataupun subjek, kalau misalkan peran guru gitu ya, subjek atau media, strategi, dan lain-lain. Jadi misalkan di sini penerapan obatnya apa? Model pembelajaran discovery learning seperti itu ya. Apa metode pembelajaran talking stick, ini saya warna yang ya. Metode tahsin ya. Metode tahsin ini adalah obat ya. Jadi makanya kita cari masalah dulu lalu cari obatnya. Model cooperative learning TGT, TGI ya, bukan TGT. Oke, model cooperative learning. Ada lagi model pembelajaran course review HURE, CRH ya, seperti ini. Jadi setelah
kata kerja, lalu kita siapkan obat ya, obatnya kita sebut saja obat ya biar teman-teman nanti mudah memahaminya. Selanjutnya setelah obat, kata sambung. Nah, kata sambung bisa seperti dalam ini ya, dalam, oke, dalam, untuk ya, untuk ya, dalam, untuk, seperti itu. Ini untuk ya, lalu ini untuk ya, seperti itu. Lalu selanjutnya setelah untuk, ini masalahnya apa? Masalah atau penyakitnya atau tujuan hasil penelitian ya. Jadi masalahnya apa sih? Tujuannya apa sih? Ya, tujuan ya. Masalah, penyakit, tujuan ya. Nah, tujuannya apa? Untuk meningkatkan hasil belajar ya. Hasil belajar apa? Matematika, seperti itu. Hasil belajar matematika, meningkatkan aktivitas belajar PKN ya. Lalu untuk apa? Dalam kemampuan membaca Al-Qur'an. Untuk tujuannya apa? Meningkatkan hasil belajar IPS. Seperti ini ya. Untuk apa? Tujuannya apa? Meningkatkan aktivitas belajar peserta didik. Seperti itu ya. Jadi ini masalahnya, penyakitnya, atau yang tujuan atau hasil penelitian yang ingin diobati lah, itu harus ada. Kalau nggak ada nanti kurang jelas skripsinya. Dan yang terakhir adalah lokasi. Ya, lokasi di mana? Kelas 5 SD MI Al-Fatah. Kelas 5 Miss Masyarul Anwar. Masyarihul ya. Di mana? Di SDIT Ar-Rahman. Ini ya. Jadi ini lokasi harus ada. Untuk tahun ya menyesuaikan ya, kadang-kadang ada tahun pelajaran, tahun seperti itu, menyesuaikan dari kampusnya teman-teman. Oke, seperti itu ya. Jadi itu struktur ya, struktur judul skripsi yang bisa teman-teman buat. Nanti silahkan teman-teman coba buat, lalu konsultasikan kepada dosen pembimbing nanti di ACC atau enggak. Dan mungkin teman-teman bisa ini ya, bisa tulis saja di kolom komentar ya, kolom komentar berupa mungkin ya prodi atau jurusan ya, prodi aja, prodi, lalu penelitiannya, jenis penelitiannya, jenis penelitian kualitatif atau kuantitatif. Setelah itu judulnya ya, nanti coba saya cek seperti itu ya, nanti pas atau tidak ya. Ya dicoba saja ya, siapa tahu cocok. Oke, itu ya untuk video kali ini. Silahkan teman-teman coba dan tulis di kolom komentar ya, nanti kita bahas, atau biar nanti dapat masukan dari teman-teman yang sudah membuat, atau malah teman-teman ada yang sama seperti saya lah, nanti bisa jadi teman ya, teman mengerjakan skripsi ya. Enggak apa-apa ya, beda mungkin judulnya sama, beda lokasi, atau mungkin variabelnya sedikit berbeda, enggak apa-apa ya, nanti bisa sharing-sharing sama teman, atau nanti kita ini ya, kita komentari ya, biar ini teman-teman lebih mudah ya. Itu untuk video kali ini, yaitu bagaimana cara membuat judul skripsi ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas yaitu mengenai seminar proposal, bukan ya, membuat proposal skripsi ya. Ini lanjutan dari membuat judul skripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga teman-teman judulnya ACC dan lekas mengerjakan skripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.